Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 21040450210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama, teori psikoanalisis, teori eksistensial, dan juga teori Adler. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan teman-teman menyimak video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Jadi teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana teori ini membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Nah, hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisis itu sendiri merupakan perilaku manusia pada masa kanak-kanak akan sangat berpengaruh pada perilakunya di masa dewasa, yang sebagian perilaku tersebut berasal dari proses mental yang tidak didasari. Nah, pada dasarnya semua manusia itu sudah memiliki potensi dalam dirinya sendiri sejak dia lahir. Kemudian Freud beranggapan bahwa manusia itu dimotivasi oleh dorongan-dorongan seksual. Kemudian struktur kepribadian manusia. Jadi Freud membagi 3 struktur kepribadian manusia. Yang pertama, id, di mana id ini merupakan keinginan atau naluri yang bertujuan hanya untuk memuaskan hasratnya, dan dengan itu mengurangi ketegangan dalam diri. Yang kedua, ego, di mana ego ini yang menentukan harus mengikuti id atau super ego. Dengan kata lain, ego ini berjalan berdasarkan prinsip kenyataan. Yang ketiga, super ego, yaitu dasar di mana seseorang membuat keputusan atau cara manusia berpikir, mana yang benar, mana yang salah, dan sesuai dengan norma masyarakat. Contohnya, saat sedang belajar di dalam kelas, Upi lapar akan tetapi ada dosen yang masih mengajar. Kemudian muncullah id atau keinginan untuk makan. Namun super egonya menentang dan berpikir bahwa kita tidak boleh makan di saat kelas sedang berlangsung. Kemudian disinilah egonya itu yang menentukan apakah id atau super egonya yang dilakukan, atau kata lainnya egonya yang memutuskan apakah dia mau memenuhi idnya untuk makan di kelas atau super egonya yang melarangnya makan di kelas. Seperti itu. Kemudian perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis. Yang pertama, dinamika tidak efektif antara id, super ego, dan ego, di mana yang tidak efektif antara id, ego, dan super ego ditandai dengan ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntutan moral. Ketidakmampuan pengendalian ini dimungkinkan dalam bentuk ego yang selalu mengikat dengan dorongan-dorongannya, serta mengabaikan tuntutan moral atau sebaliknya. Ego selalu mempertahankan kata hatinya tanpa menyalurkan keinginan atau kebutuhan. Nah, ketidakseimbangan tersebut membentuk perilaku yang salah. Kemudian yang kedua, proses belajar sejak kecil. Jadi pengalaman masa kecil itu sangat mempengaruhi pola kehidupannya di masa depan. Maka apabila di masa kanak-kanak dia mendapatkan pengalaman yang kurang baik, maka akan disimpan di alam bawah sadarnya dan akan muncul kembali saat ada pemicunya. Kemudian yang kedua, teori Adlerian. Pada teori pendekatan Adlerian, Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Nah, Adler itu menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap 6 tahun pertama dari kehidupannya. Nah, pada banyak latar belakang teoritis, Adler bertentangan dengan Freud. Jadi menurut Adler itu manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya didasarkan pada seksual, dan juga menurut Adler ini manusia itu dipengaruhi oleh alam kesadaran atau realitas. Nah, berbeda dengan Freud yang berpendapat bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kemudian hakikat manusia menurut Adler. Jadi berbeda dengan Freud, Adlerian memiliki pandangan bahwa manusia itu dimotivasi oleh hubungan sosial, lain halnya dengan Freud yang beranggapan bahwa manusia itu dimotivasi oleh dorongan seksual. Nah, menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Nah, kondisi ketidakberdayaan ini menimbulkan perasaan inferior atau merasa lemah atau tidak mampu, dan ketergantungan kepada orang lain. Nah, jadi manusia menurut Adler itu merupakan makhluk yang saling bergantung secara sosial. Kemudian prinsip teori individual Adler. Jadi prinsip yang pertama itu inferiority dan superior. Adler menganggap bahwa manusia itu sejak lahir sudah lemah, sehingga timbullah perasaan inferior dalam dirinya.
Karena perasaan rendah diri ini, maka muncullah daya juang atau motivasi untuk mencapai superiornya atau ingin menjadi sempurna. Di mana untuk mencapai superior tersebut, mereka berusaha mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ia juga menjelaskan bahwa perjuangan menjadi superior yang dilatar belakangi oleh motivasi sosial disebut perjuangan menjadi sukses. Nah, orang secara psikologi sehat mampu meninggalkan perjuangan menguntungkan diri menjadi perjuangan yang dimotivasi oleh minat sosial. Nah, perjuangan untuk menyukseskan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, prinsip gaya hidup. Dalam memperjuangkan tujuan superioritas, Adlerian percaya beberapa individual mengembangkan intelektual mereka seperti bakat artistik mereka, keahlian atletik, dan seterusnya. Gaya hidup ini terdiri dari pandangan orang-orang tentang diri sendiri dan dunia dan perilaku berbeda mereka dan perilaku ketika mereka mengejar tujuan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dipengaruhi oleh gaya hidup unik ini. Kemudian pengalaman di dalam keluarga dan hubungan dengan saudara kandung juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan diri dalam merasakan, memikirkan, memahami, dan juga berperilaku. Kemudian prinsip diri kreatif, pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bagaimana mereka berperilaku. Jadi daya kreatif yang mereka miliki membuat mereka mengendalikan kehidupannya sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir mereka dan menentukan cara mereka gunakan untuk meraih tujuan akhir mereka dan berperan dalam membentuk minat sosialnya. Kemudian daya kreatif membuat setiap orang menjadi individu bebas. Kemudian yang selanjutnya prinsip minat sosial. Karena perasaan inferiority tadi yang dimiliki oleh manusia sehingga membuat mereka itu mengikatkan diri bersama-sama untuk bermasyarakat atau minat sosial. Kemudian peran konseli dalam konseling Adlerian. Sebagai seorang pendidik, mengembangkan minat sosial dan mengajar konseli tentang cara-cara memodifikasi gaya hidup, perilaku, dan tujuannya, konselor juga bertindak sebagai model, yakni menginformasikan berbagai cara untuk berpikir, mencari makna, berkolaborasi dengan orang lain, serta membangun dan mencapai tujuan yang bermakna. Fungsi konselor itu membantu individu menyatakan perasaan sakit yang disebabkan perilaku-perilaku yang ditimbulkan dari kesalahan logikanya atau caranya berpikir yang keliru, yang diwujudkan melalui konseling kelompok. Nah, pendekatan Adlerian hasil yang ingin dicapai yakni kesadaran individu terhadap kesalahan logikanya dan juga perasaan sakit yang keliru. Kemudian yang ketiga adalah teori eksistensial. Jadi teori ini adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang makna menjadi manusia dan maksud keberadaannya. Kemudian tujuannya adalah membuat manusia menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Kemudian konseling eksistensial sendiri itu membantu klien dalam pemaknaan mengenai dirinya sendiri dan permasalahan mengenai eksistensi dirinya dengan orang lain. Kemudian tahapan dalam konseling eksistensial yang pertama, konselor membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi asumsi mereka terhadap dunia. Klien diajak mendefinisikan cara pandang agar eksistensi mereka itu diterima. Yang kedua, klien itu didorong agar bersemangat untuk lebih dalam meneliti sumber dan otoritas sistem mereka. Kemudian yang ketiga, melaksanakan apa yang telah dia pelajari tentang diri mereka. Intinya di sini bagaimana konseli itu dibantu oleh konselor mengenai pemaknaan tentang diri mereka, di mana bagaimana mereka salah terhadap menilai diri mereka sendiri. Nah, dengan begitu di sini konselor itu membantu mereka bagaimana menganalisis diri mereka sendiri untuk membantu mereka agar yang semulanya mereka berpikir bahwa mereka itu keliru, di sini dibantu oleh konselor untuk mengubah persepsi tentang diri itu menjadi lebih baik, mengenai juga tentang pemaknaan hidup mereka. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai ketiga teori, yaitu teori psikoanalisis, Adlerian, dan juga teori eksistensial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.